Perluasan agama dan budaya Islam adalah salah satu perkembangan paling signifikan dalam sejarah. Sejak abad ke-7, pengaruhnya telah menjangkau berbagai wilayah di dunia saat itu. Namun, seluruh kejayaan militer dan intelektual itu sering dikaitkan dengan kekhalifahan Islam yang bertahan selama berabad-abad. Hal itu dimulai dari sebuah pertempuran kecil tetapi dengan dampak yang sangat besar. Pada tahun 624 Masehi, sekelompok kecil Muslim yang baru berkembang, yang terdiri dari beberapa ratus orang, di bawah pimpinan langsung Nabi Muhammad, menghadapi suku Quraisy yang kuat. Di lembah kering dan tandus bernama Badar, di bagian barat Arab, kaum muslimin bersiap untuk perang pertamanya. Pada tahun 610 Masehi, seorang pedagang berusia 40 tahun bernama Muhammad sedang duduk di sebuah gua di luar kota Mekah, tempat ia sering pergi untuk mengasingkan diri. Di sana, dikatakan bahwa malaikat Jibril datang kepadanya dan menyatakan bahwa ia telah dipilih sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad berasal dari klan Bani Hashim, bagian dari keluarga yang telah melahirkan suku paling berkuasa di Mekah, yaitu suku Quraisy. Kekuatan suku Quraisy berasal dari kendali mereka atas perdagangan di pesisir barat Arab, tetapi jangkauan para pedagang mereka melampaui lebih dari Jazirah Arab, hingga ke Levant dan Mesopotamia. Nabi Muhammad sendiri turut serta dalam perdagangan antara Samudra Hindia dan Mediterania. Ia juga dikenal sebagai Al-Amin atau yang terpercaya, karena kejujuran serta kemampuannya menyelesaikan perselisihan dengan adil. Tak lama setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad mulai menyampaikan pesan Islam kepada warga Mekah. Pada awalnya, pesan monoteistiknya diabaikan oleh banyak orang Quraisy. Beberapa di antaranya mengabaikan bahkan mengejek dakwahnya. Namun, sejumlah kecil orang yang masuk Islam bergabung dengan perjuangannya, dan Nabi Muhammad memusatkan usahanya untuk membangun komunitas kecil dengan ikatan spiritual yang kuat. Dalam ajakannya ia menekankan tanggung jawab moral manusia terhadap Sang Pencipta, menggambarkan secara rinci hari kiamat, dan menentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang di kota Mekah. Ketika pesannya menarik lebih banyak pengikut, ia dan para pengikutnya dipandang sebagai ancaman oleh para pemimpin suku dan penguasa Mekah. Pada saat itulah kekhawatiran kaum Quraisy terhadap Nabi muncul. Kaum Quraisy yang sangat diuntungkan dari para peziarah tahunan ke Ka'bah, mereka khawatir akan digulingkan oleh Nabi Muhammad. Dalam upaya menghentikan dakwahnya, beberapa pemimpin Quraisy berusaha menyuapnya dengan menawarkan posisi yang lebih tinggi dalam struktur suku serta pernikahan yang menguntungkan. Namun, dengan tegas Nabi Muhammad menolak. Hal ini menciptakan perpecahan permanen antara faksi Islam dan suku Quraisy. Akibatnya, para pengikutnya menghadapi penganiayaan yang berat. Beberapa di antara mereka bahkan sampai mengasingkan diri pergi dari kota Mekah. Beberapa kali dilakukan upaya untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun, pada saat itu, paman Nabi Muhammad, Abu Talib, adalah pemimpin klan Bani Hashim, sehingga ia mampu memberikan perlindungan kepada keponakannya. Meskipun hal ini membuat para pemimpin Quraisy lainnya sangat tidak puas. Meskipun Abu Talib telah berusaha keras, tetapi kaum muslim yang masih baru tetap menghadapi kekerasan yang menyakitkan. Pada tahun 615, Nabi Muhammad mengatur agar beberapa pengikutnya mencari perlindungan di kerajaan Aksum dan membentuk kelompok kecil di bawah perlindungan Raja Najasyi. Namun, situasi memburuk 4 tahun kemudian, pada tahun 619, ketika Abu Talib wafat, dan bersama dengan kepergiannya hilang pula perlindungan yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kini, di bawah kuasa kaum Quraisy, Nabi Muhammad dan para pengikutnya mengalami hinaan dan penganiayaan yang keras. Namun, berita tentang diutusnya seorang nabi telah menyebar keluar Makkah. Di utara, suku-suku di kota Yatsrib mengundang delegasi Muslim untuk mengajarkan ajaran Islam. Mereka kemudian bersumpah setia dan berjanji untuk menerima Nabi Muhammad sebagai nabi, serta menyembah hanya satu Tuhan. Dengan demikian mereka dikenal sebagai Ansor, yang berarti para penolong. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad menyuruh para pengikutnya untuk mencari perlindungan di Yatsrib, melarikan diri dari penganiayaan di Makkah. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah, yang berarti pindah. Kehilangan semua milik duniawi mereka, lelah,
dan lapar, kaum muslim tiba di Yatsrib hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh mereka. Namun, perjalanan penuh penderitaan ini mempererat rasa persatuan dan ikatan persaudaraan di antara mereka. Di Makkah, dengan sebagian besar pengikutnya telah pergi, hidup Nabi Muhammad sendiri berada dalam bahaya. Dikisahkan, atas petunjuk ilahi, ia meninggalkan Makkah menuju Yatsrib pada malam yang sama ketika para pembunuh Quraisy sedang menuju rumahnya. Kota Yatsrib kemudian diberi nama baru Madinah An-Nabi, yang berarti kota Nabi. Dan seiring waktu disingkat menjadi Madinah. Setelah berada dalam keamanan relatif di Yatsrib, Nabi Muhammad mulai merencanakan serangan terhadap kafilah dagang Quraisy yang membawa harta kaum muslim yang ditinggalkan di Makkah. Nabi menganggap tindakan ini sebagai bentuk penyitaan seluruh harta benda kaum muslim yang meninggalkan Makkah. Kejadian ini dimulai pada tahun 623 dengan serangan muslim terhadap kafilah Quraisy yang melewati Madinah. Quraisy merespons dengan melihat serangan tersebut sebagai ancaman terhadap kekayaan mereka. Pada awal tahun 624, para pengintai Nabi Muhammad melaporkan bahwa sebuah kafilah dagang besar menuju Suriah telah meninggalkan Makkah, dipimpin oleh seorang tokoh Quraisy terkemuka, Abu Sufyan. Nabi Muhammad mengerahkan pasukan sekitar 313 orang untuk menghadang Quraisy di lembah sempit Badar. Namun, Abu Sufyan juga memiliki mata-mata. Dalam perjalanannya, ia mengetahui pergerakan Nabi Muhammad dan mengalihkan rute kafilah dari jalan utama menuju Suriah, melewati pesisir Laut Merah, sehingga berhasil menghindari penyergapan Muslim. Nabi Muhammad kembali ke Madinah bersama pasukannya, tetapi para pengintainya segera menemukan jejak Abu Sufyan dan mengikutinya ke utara. Berminggu-minggu kemudian, kafilah Quraisy melakukan perdagangan di Yerusalem, Damaskus, dan kota-kota besar lainnya di wilayah itu, sebelum akhirnya kembali ke selatan menuju Arabia. Para pengintai Muslim mengamati bahwa kafilah tersebut membawa kekayaan yang besar dan segera kembali ke Madinah untuk menyampaikan kabar tersebut. Sekali lagi, Abu Sufyan merasakan bahaya. Kafilah itu hanya memiliki sekitar 40 pengawal bersenjata, jumlah yang tidak cukup untuk melindungi mereka dari serangan pasukan Muslim. Lebih buruk lagi, perjalanan pulang mereka melambat oleh banyaknya barang dan harta yang mereka bawa, sehingga Abu Sufyan khawatir tidak akan bisa menghindari Nabi Muhammad semudah sebelumnya. Ia kemudian mengalihkan kafilahnya dari jalan utama, tetapi kali ini mengambil rute yang berbeda dan tidak dikenal. Dia mengirimkan penunggang tercepatnya ke Makkah untuk meminta bantuan. Dalam pikirannya, dia membutuhkan bantuan segera. Ketika utusan itu mendekati Makkah, dia merobek bajunya dan melukai unta yang ditungganginya di beberapa tempat untuk menciptakan rasa empati di benak pemimpin Quraisy. Ia berteriak meminta bantuan, memberitahu para pemimpin suku bahwa kafilah mereka akan diserang dan kekayaan mereka dijarah. Karena sebagian besar kaum Quraisy memiliki saham dalam kafilah tersebut, laporan yang dilebih-lebihkan ini langsung memicu respons. Sekitar 1.300 orang segera dimobilisasi dan bergerak cepat ke utara. Sementara itu, Nabi Muhammad menyadari bahwa kafilah itu sekali lagi berhasil menghindar. Nabi kemudian memimpin pasukannya ke selatan, berharap menemukan Abu Sufyan di sepanjang jalan utama yang menghubungkan Arabia ke Suriah. Namun, pada saat itu, kafilah tersebut sudah berada di luar jangkauan kaum Muslim. Abu Sufyan mengirimkan utusan lain untuk melaporkan bahwa mereka sudah aman. Ketika menerima kabar tersebut, pasukan Quraisy merasa lega karena kekayaan mereka selamat dan mereka ingin kembali ke rumah. Namun, Amr bin Hisham atau lebih dikenal dengan nama Abu Jahal, salah satu pemimpin Quraisy yang paling keras menentang Islam, menolak mundur. Menurutnya, jika mereka kembali ke Makkah, wibawa dan kehormatan kaum Quraisy akan hilang. Selain itu, dia berpendapat bahwa Nabi Muhammad, dengan pasukannya yang hanya sekitar 300 orang, mengira akan melawan kafilah dagang, bukan 1.300 prajurit. Sekarang adalah saatnya mengejutkan dan mengepungnya. Sebagian besar pemimpin suku setuju, meskipun sekitar 300 prajurit tidak yakin dan memilih untuk mundur. Sementara 1.000 orang Quraisy lainnya terus maju. Sementara itu, dalam perjalanan ke selatan di sepanjang jalan utama, pasukan Muslim berkemah di lembah Badar. Ketika malam tiba, hujan deras membawa kelegaan bagi para prajurit yang kelelahan setelah perjalanan panjang.
Pada malam itu, seorang utusan tiba membawa kabar bahwa pasukan Quraisy sedang mendekat. Nabi Muhammad dan para pengikutnya berkumpul di sekitar api unggun, berdiskusi memikirkan langkah mereka selanjutnya. Bersama Nabi Muhammad terdapat para pemimpin utamanya, termasuk Hamzah, serta para khalifah masa depan seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali. Dia melihat kekhawatiran di wajah mereka. Namun, Mikdad, salah seorang sahabat dari Makkah, berbicara, mendesak Nabi Muhammad untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan berjanji akan bertempur di sisinya. Sa'ed, seorang pemimpin dari Madinah, menyatakan bahwa dia akan mengikuti Nabi Muhammad bahkan hingga ke dasar lautan. Keesokan paginya, kaum muslim siap mengorbankan nyawa mereka demi Islam. Saat fajar menyingsing dan hujan mulai reda, pasukan Quraisy mulai bersiap untuk bertempur. Para pembawa air dikirim untuk mengisi kembali persediaan air. Namun mereka tidak tahu bahwa kaum muslim telah menguasai semua sumur yang dekat dengan perkemahan Quraisy. Langkah cerdas Nabi Muhammad ini menciptakan dilema logistik bagi Abu Jahal. Tanpa sumber air di bawah terik matahari Arabia, pasukan Quraisy harus mundur atau memaksakan pertempuran. Selain itu, Nabi Muhammad telah memilih posisi dengan bijaksana, mendirikan perkemahannya di atas bukit pasir. Meskipun hanya sedikit lebih tinggi, dari sini kepemimpinan Muslim dapat mengamati semua gerakan musuh. Yang lebih penting, setelah hujan lebat malam sebelumnya, berada di tanah yang lebih tinggi berarti tanah cepat mengering, sehingga pasukan bisa bergerak dengan mudah. Sebaliknya, aliran air membawa tumpukan pasir, lumpur, dan debu dari bebatuan sekitar ke lembah, menutupi tanah di sekitar posisi Quraisy dengan lumpur basah. Dengan perkemahan dan pasukannya terjebak dalam kondisi berlumpur, dan tanpa cadangan air, kaum Quraisy kalah strategi. Nabi Muhammad berhasil memaksa Quraisy bertempur sesuai dengan ketentuannya. Menyadari jumlah pasukannya yang lebih sedikit, Nabi mengatur sekitar 300 prajuritnya dalam 3 barisan di titik tersempit lembah itu. Pasukan Muslim sebagian besar terdiri dari infanteri, dengan hanya 2 kuda dan 70 unta. Sebaliknya, Hisham memimpin sekitar 1000 prajurit, termasuk 100 kuda dan sekitar 170 unta. Pengintai Quraisy segera melaporkan kekuatan kecil pasukan Muslim, menambahkan bahwa tidak ada pasukan tambahan yang menunggu untuk menyerang, yang berarti Nabi Muhammad dan para pengikutnya akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Hal ini melemahkan semangat beberapa pasukan Quraisy, karena pertempuran antar suku Arab pada masa itu biasanya menghasilkan sedikit korban. Namun, Hisham berhasil meredam keraguan dengan membangkitkan rasa kehormatan Quraisy. Lalu, dari barisan Quraisy, seorang prajurit bernama Aswad maju, bersumpah bahwa ia akan meminum air dari sumur dekat perkemahan Muslim atau mati demi itu. Hamzah, salah satu paman Nabi Muhammad, menerima tantangan itu dan maju. Saat pertarungan dimulai, Hamzah menyerang kaki Aswad dan dengan cepat menghabisinya. Tersulut amarah, 3 bangsawan Quraisy yang terkenal, Utbah, yang dikenal karena keahliannya dalam bertarung, saudara Utbah yang bernama Syaibah, dan putranya Al-Walid, maju dari barisan Quraisy, mengenakan baju zirah dan perisai. Di sisi Muslim, 3 orang Ansar dari Madinah menerima tantangan tersebut. Namun, Quraisy menolak bertarung melawan mereka, dengan alasan bahwa perselisihan mereka bukan dengan kaum Ansar, melainkan dengan kaum Muhajirin. Mereka ingin bertarung melawan kerabat Nabi Muhammad dan penasihat terdekatnya. Hamzah maju sekali lagi, diikuti oleh sepupunya, Ubaidah, dan Ali. Dalam serangan pertamanya, Ali berhasil menewaskan Al-Walid. Beberapa detik kemudian, Hamzah mengalahkan Syaibah. Namun, Ubaidah terluka parah dalam duel tersebut, kakinya terputus di lutut. Sebelum Utbah sempat memberikan pukulan mematikan kepada Ubaidah, Hamzah menyerbu dan menebas lehernya. Ali dan Hamzah kemudian menarik Ubaidah kembali ke barisan Muslim, di mana ia menghembuskan napas terakhirnya. Merasa terhina dengan hasil duel tersebut, Abu Jahal kemudian memutuskan untuk memanfaatkan jumlah pasukan Quraisy yang lebih besar dengan memerintahkan serangan terhadap barisan Muslim. Nabi Muhammad berdiri di barisan depan bersama para prajuritnya, dikelilingi oleh para sahabat terdekatnya. Barisan pertama Muslim menurunkan tombak dan perisai mereka untuk bertahan dari gempuran Quraisy.
Gelombang serangan pertama Quraisy adalah yang paling sengit. Pasukan berkuda Quraisy mencoba menembus sayap-sayap pasukan Muslim, sementara barisan tengah pasukan Muslim yang kalah jumlah perlahan mundur. Namun, mereka berhasil menyerap gempuran tersebut, dan Nabi mengirim bala bantuan ke sayap-sayap untuk mencegah terobosan. Saat kebuntuan terus berlanjut, kelelahan mulai terasa, dan jeda singkat dalam pertempuran memberi waktu istirahat bagi kedua belah pihak. Menyadari bahwa ia memiliki jumlah 3 kali lipat dari pasukan Muslim, Hisham memerintahkan serangan kedua, berharap dapat menghabisi pasukan Nabi Muhammad secara perlahan. Meskipun mengetahui bahwa mereka tidak bisa memenangkan pertempuran yang menguras tenaga melawan musuh yang lebih besar, kaum Muslim tetap bertahan dengan tekad kuat. Di celah sempit yang diapit oleh tebing-tebing tinggi, kali ini barisan Muslim tetap kokoh dan sekali lagi momentum serangan Quraisy memudar. Jeda dalam pertempuran memungkinkan pasukan Quraisy untuk menyusun ulang barisan mereka, sementara pasukan Muslim dari barisan kedua dan ketiga maju untuk menggantikan rekan-rekan mereka yang gugur di barisan depan. Kemudian datanglah serangan ketiga Quraisy. Dalam perjuangan yang sengit, para prajurit yang kelelahan berusaha keras untuk tetap berdiri. Pertempuran bergolak maju mundur sementara prajurit-prajurit jatuh terkena pedang dan tombak. Namun, kaum Muslim berhasil menahan gempuran musuh. Meskipun memiliki kavaleri serta pasukan yang lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya, pasukan Quraisy kembali dipukul mundur. Menyadari bahwa semangat juang musuh telah runtuh, Nabi Muhammad memberi isyarat kepada pasukannya untuk bersiap dan menyerang Quraisy. Ketika pasukan Quraisy tidak mampu menembus atau menandingi tekad kaum Muslim, pasukan Quraisy akhirnya melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, sebagian besar Quraisy berhasil melarikan diri, sementara beberapa lainnya ditangkap. Akhir simbolis dari pertempuran ini terjadi ketika para sahabat memberitahu Nabi bahwa Abu Jahal telah tewas, yang kemudian Nabi berkata, "Inilah Fir'aun dari bangsa ini." Pertempuran ini adalah kemenangan besar pertama kaum Muslim. Pertempuran Badar telah disebut sebagai salah satu pertempuran terpenting dalam sejarah Islam, dan dengan alasan yang jelas. Hasilnya mengubah kaum Muslim dari sebuah gerakan agama kecil menjadi pesaing politik di pantai barat Arabia. Kedudukan dan otoritas Nabi Muhammad semakin kokoh di Madinah, memberinya kemampuan untuk melemahkan lawan-lawannya di dalam kota negara tersebut. Pada saat yang sama, kekuatan dan pengaruh Quraisy dari Makkah mengalami penurunan signifikan. Namun, Abu Sufyan terus melanjutkan perjuangannya melawan Islam, dan pertempuran Badar menjadi awal dari perang antara kaum Muslim dan Quraisy.